Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitianti dengan NIM 08011123280003. Di sini saya akan membahas untuk soal di nomor 2 itu tampilkan and dual direct spesial menggunakan fungsi rekursif dengan contohnya itu ada 1, 1, 2, 3, 8, 30, 264, 8160 dan seterusnya. Lalu di sini untuk pseudocode-nya itu pertama kita tuliskan dulu untuk variabelnya, di mana variabelnya itu ada n, i dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini bikin untuk memulai program. Kemudian di sini kita akan mencetak tulisan untuk masukkan nilai n untuk jumlah direct. Lalu selanjutnya read n, di mana komputer akan membaca hasil inputan yang telah kita inputkan untuk nilai dari variabel n ini. Kemudian di sini komputer akan mencetak kalimat dari deret un. Lalu selanjutnya lanjut lagi ke perulangan for, di mana di sini ada for i sama dengan 1 to n. Lalu di sini lakukan, di sini begin untuk mulai for-nya. Di sini ada write hitung un i. Jadi di sini akan mencetak nilai dari hitung UN dengan parameter i ini. Jadi di sini terdapat pemanggilan function, di mana function hitung UN dengan parameter i ini, di sini kita melakukan pemanggilan. Di sini diganti di mana hitung UN. Di sini kan hitung UN dengan parameter n, parameternya itu diganti, n ini diganti dengan i. Dan juga itu sama-sama menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya begin. Lalu di sini lanjutkan ke pernyataan kondisi if, di mana if n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, dan hitung un itu sama dengan 1. Namun apabila n ini pernyataan kondisi ini tidak memenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan kondisi di bawahnya, yaitu else if n sama dengan 3. Kemudian hitung UN itu sama dengan 2. Lalu di sini ada else hitung UN itu sama dengan hitung UN n kurang 3 ditambah hitung UN n kurang 1 dikali hitung UN n kurang 2. Lalu jika kondisi ini terpenuhi, maka akan bernilai ini. Namun jika tidak memenuhi, akan lanjut ke else if. Jika memenuhi, maka nilai hitung UN itu sama dengan 2. Namun apabila tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan else, itu masuk ke rumus hitung UN ini. Lalu didapatkanlah hasil dari hitung UN-nya. Lalu n titik koma untuk mengakhiri fungsinya ini. Nah, jadi kan di sini kita sudah dapat nanti dari nilai dari hitung UN dengan parameter i-nya ini berapa. Nah, nanti bakal dicetak oleh komputernya. Lalu di sini ada if i tidak sama dengan n, kemudian cetak tanda koma. Lalu n titik koma untuk mengakhiri for ini. Lalu selanjutnya n titik untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya di sini ada flowchart. Nah, untuk flowchart-nya sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada fungsi flowchart dari fungsi integer main dan juga flowchart dari function hitung UN dengan parameter n. Lalu untuk fungsi integer main ini menggunakan start, itu lalu menuju ke n, lalu menuju lagi ke deret UN. Jadi di sini akan menginputkan nilai dari n terlebih dahulu, lalu lanjut untuk mencetak nilai dari deret UN, lalu selanjutnya ke pernyataan perulangan for, di mana for i sama dengan 1 to n. Lalu apabila kondisi memenuhi, maka dia akan mencetak nilai dari hitung UN dengan parameter i ini. Nah, namun apabila jika masih ini kan sudah mencetak ini, lalu dilanjutkan lagi ke pernyataan kondisi if, di mana if ini i tidak sama dengan n. Nah, jika pernyataan kondisi ini memenuhi dan bernilai true, maka dia akan menuju untuk mencetak tanda koma lalu ke i++. Namun apabila salah, dia akan langsung menuju ke i++. Lalu dari i++ ini menuju lagi ke perulangan for i, mengulang lagi. Nah, apabila benar, maka akan melakukan step yang seperti tadi. Namun apabila salah, dia akan langsung ke entity untuk mengakhiri program. Nah, yang tadi di sini kan
apabila for i-nya itu sama dengan 1 to n, apabila benar kan, dia akan mencetak nilai dari hitung UN dengan parameter i. Nah, di sini dilakukan pemanggilan function, di mana melakukan pemanggilan function hitung UN dengan parameter n. Jadi di sini ada dimulai dulu dengan start, lalu di sini menuju ke pernyataan kondisi if, di mana if n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, jika benar maka return 1, namun apabila salah akan ke pernyataan kondisi else if, di mana n sama dengan 3. Nah, apabila benar maka return 2, namun apabila salah akan ke return hitung UN n kurang 3 ditambah hitung UN n kurang 1 dikali hitung UN n kurang 2. Nah, lalu selanjutnya menuju ke n. Dan juga untuk yang ini, apabila benar, return nilainya dulu, baru menuju ke n. Nah, lalu baiklah, selanjutnya ini untuk programnya atau codingannya, di mana di sini kita pertama menggunakan validernya itu hashtag include ice cream. Di sini gunanya untuk memanggil sintaks in, out, dan juga endline. Lalu selanjutnya di sini kita akan menggunakan using namespace std agar kita bisa menggunakan fungsi in, out, dan juga endline. Nah, lalu selanjutnya di sini kita lanjutkan ada fungsi integer main ini sebagai fungsi utamanya. Lalu di sini ada kita buka kurung kurawal untuk memulai program. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan dulu tipe datanya, itu ada tipe data integer dengan variabelnya itu ada n dengan i. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan untuk mencetak masukkan nilai n untuk jumlah deret. Lalu di sini kita buatkan in n, di mana kita akan menyebutkan nilai dari variabel n. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencetak kata dari deret un. Nah, lalu selanjutnya dilanjutkan lagi ke perulangan for, di mana for i sama dengan 1, lalu di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk i-nya itu nilainya sama dengan 1, lalu untuk kondisinya itu i kurang dari sama dengan n, lalu untuk perubahan itu ada i++. Lalu selanjutnya di sini apabila kondisi for ini memenuhi, maka akan mencetak nilai dari hitung un dengan parameter i. Nah, di sini terdapat pemanggilan function hitung un dengan parameter i, maka dia akan melanjutkan ke sini, di mana fungsi ini untuk menghitung nilai UN. Nah, jadi di sini ya kan hitung UN ini menggunakan tipe data integer, dan juga di sini kan parameternya n. Nah, karena di sini kita memanggilnya itu dengan parameter i, nanti komputer akan mengganti nilai n ini dengan parameter i. Lalu selanjutnya di sini kan bakal hitung UN dengan parameter i. Lalu dicek apakah if i-nya itu sama dengan 1 atau i-nya sama dengan 2. Nah, jika i-nya itu sama dengan 1 atau i-nya itu sama dengan 2, maka return 1 atau kembalikan nilai 1. Nah, lalu selanjutnya jika kondisi itu tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke else if. Nah, else if itu dimana jika nilai i-nya itu sama dengan 3, maka komputer akan mengembalikan nilai 2 atau return 2. Lalu selanjutnya jika kondisi-kondisi di atas masih tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan else, di mana di sini kita akan return hitung UN n kurang 3 ditambah hitung UN n kurang 1 dikali hitung UN n kurang 2. Nah, lalu selanjutnya jika sudah, maka kan kita bakal dapat nilai dari hitung UN dengan parameter i-nya nanti dicetak oleh komputer. Lalu selanjutnya jika sudah, kita cek di sini. Di sini ada pernyataan kondisi if, di mana if i tidak sama dengan n, jadi apabila nilai i-nya itu tidak sama dengan nilai i ini tidak sama dengan ini, maka akan mencetak tanda koma ini.
dan begitu seterusnya. Nah, namun apabila kondisi for ini terpenuhi kan, dia akan mencetak ini dan masuk ke pernyataan kondisi if ini. Namun apabila kondisi for ini tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke i++ ini. Jadi I-nya akan bertambah 1. Di sini kita cetak n line untuk enter. Lalu di sini akan return 0 untuk mengembalikan nilai 0. Lalu di sini tutup kurung perawal untuk mengakhiri program. Oke, langsung saja kita coba untuk build and run. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk nilai n jumlah deretnya. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai n-nya itu 8. Nah, dia akan mencetak untuk deret UN-nya itu ada 1, 1, 2, 3, 8, 30, 264, dan 8160. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan seperti yang di soal tadi. Lalu, untuk penjelasannya itu seperti ini. Nah, jadi kan pertama kan kita menggunakan file header-nya tuh hashtag include ifstream. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk memanggil sintaks inCA dan juga inline. Lalu kalau using namespace std ini agar kita bisa menggunakan sintaks-sintaks yang terdapat dalam ifstream ini. Nah, lalu selanjutnya di sini masuklah kita ke fungsi integer main-nya, yaitu fungsi utamanya. Lalu di sini kita masukkan dulu untuk tipe datanya itu ada integer, tipe data integer, lalu menggunakan variabel n dan i. Lalu di sini kita di sini akan mencetak karena memasukkan nilai n untuk jumlah deret. Nah, di sini dicetak oleh komputer ini. Nah, di sini dicetak oleh komputer. Masukkan nilai n untuk jumlah deret titik 2. Nah, lalu selanjutnya di sini cin n. Nah, cin n untuk menginputkan nilai dari n. Nah, di sini kita inputkan nilai dari n itu yaitu adalah 8. Nah, lalu selanjutnya di sini komputer itu akan mencetak lagi untuk nilai dari deret UN titik 2. Nah, lalu selanjutnya ini melanjutkan lagi ke for i sama dengan 1, di mana i-nya itu kan sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan n, lalu menuju untuk perubahan itu ada i++. Nah, lalu selanjutnya di sini akan mencetak nilai dari hitung UN dengan parameter i. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pemanggilan function. Nah, pemanggilan function yang ini. Hitung UN. Nah, di sini kan hitung UN itu parameternya n, di sini i. Jadi nanti akan menyesuaikan di mana i-nya itu nanti di sini diganti, di sini n-nya itu diganti dengan i. Nah, lalu dicek di sini. I-nya kan tadi kan yang pertama kan I-nya itu sama dengan, pertama ini I-nya sama dengan 1 dulu. Nah, I-nya itu sama dengan 1. Nah, I-nya sama dengan 1, itu dicek apakah nilai I-nya itu sama dengan 1. Nah, karena benar, kan benar nih, jadi dia akan return 1. Nah, dia maka akan return 1 dan akan mengembalikan nilai 1. Nah, ini makanya dicetak angka 1. Nah, lalu selanjutnya dia menuju ke if i tidak sama dengan n. Jadi, jika i-nya itu tidak sama dengan n, maka dia akan mencetak ini.
Nah, di sini kan I-nya itu kan sama dengan 1. Nah, 1 itu kan, nah 1 tidak sama dengan, tidak sama dengan 1 itu tidak sama dengan, tidak sama dengan N. N-nya itu kan tadi 8. Ini kan benar. Karena 1 itu, um, 1 itu bukan 8. Jadi karena ini benar, maka akan dicetak tanda koma ini. Nah, tanda koma ini dicetak. Lalu selanjutnya, di sini kan, di sini tuh karena sudah tidak benar lagi, maka dia akan menuju ke I++. Nah, I++ ini, di sini I-nya itu sama dengan, sekarang itu I-nya sama dengan 2. Nah, 2 kan, jadi bakal dicetak lagi dan akan melakukan pemanggilan function untuk hitung UN dengan parameter I. I-nya itu sama dengan 2. Jadi di sini hitung UN nilainya ini 2, lalu mengecek di kondisi ini if ini kan N sama dengan 1 ini salah, kalau N sama dengan 2, nah ini baru benar kan, ini benar. Lalu selanjutnya maka akan return 1. Nah, jadi di sini akan mengembalikan nilai 1. Nah, lalu selanjutnya di sini akan dicek lagi apakah I-nya itu tidak sama dengan N. I-nya kan tadi yang sudah kita ketahui kan 2. Nah, apakah 2 itu tidak sama dengan 8? Nah, itu kan salah. Maka jadi ini kan terpenuhi tuh, maka dia akan mencetak tanda koma. Nah, di sini akan mencetak tanda koma ini. Nah, lalu selanjutnya dia akan ke I++. Nah, I++ sekarang I-nya itu sama dengan, I-nya sekarang sama dengan 3. Nah, I-nya sama dengan 3, dicek lagi pada kondisi if. Maksudnya, maaf, di sini kita ke CA dulu untuk memanggil function dari hitung UN. Jadi hitung UN I-nya kan sama dengan 3, maka akan diganti hitung UN 3. Jadi di sini hitung UN 3, jadi masuk ke sini. If apakah N itu sama dengan 1 atau N sama dengan 2, ini kan salah, tidak memenuhi. Nah, maka dia akan lanjut lagi ke else if. Nanti cek apakah N-nya itu sama dengan 3. Karena tadi ini kan 3. Nah, karena ini 3, maka dia akan mengembalikan nilai 2. Maka dia akan mencetak nilai 2 di sini. Nah, jadi dia akan mencetak nilai 2. Ini kedua. Nah, lalu selanjutnya, ini kan benar nih. Nah, lalu selanjutnya dia akan menuju ke pernyataan kondisi if yang di sini. Nah, pernyataan kondisi if yang di sini, dicek apakah I-nya tadi, I-nya kan 3 tadi. Nah, apakah 3 ini kurang dari, apakah 3 ini tidak sama dengan 8? Itu kan salah, maka akan masih mencetak tanda koma ini ke sini. Nah, ini tanda koma ini dicetak. Nah, lalu selanjutnya menuju ke I++, di mana I-nya itu sekarang sama dengan 4. Nah, dicek lagi. Di sini akan melakukan pemanggilan function pada hitung UN, di mana ini 4, lalu dicek di sini, apakah N sama dengan 1? Tidak, N sama dengan 2? Tidak, salah. Else if N sama dengan 3? Tidak. Lalu dia akan menuju ke else ini, maka dia akan mengembalikan nilai return, hitung UN, N kurang 3. N kurang 3, jadi kan 4 kurang 3, nah kita buatkan saja langsung untuk 4 kurang 3. 4 kurang 3 itu kan 1. Lalu ditambah hitung UN N kurang 1. 4 kurang 1 itu 3. Nah, lalu hitung UN N kurang 2. 4 kurang 2 itu 2. Nah, lalu berarti kita akan menghitung nih untuk hitung UN N, hitung UN 1. Nah, hitung UN 1 kan tadi nilainya 1.
Maka di sini itu sama dengan 1, kurang dulu, 1, lalu ditambah dengan, nah hitung UN 3. UN 3 kan nilainya tadi 2. Jadi 1 tambah 2, nah lalu di sini dikali, hitung UN 2. UN 2 kan tadi nilainya 1. Jadi 1 tambah 2 kan 3, 3 kali 1, 3. Nah, jadi untuk hitung UN 4-nya itu sama dengan 3. Nah, maka akan dicetak di sini angka 3. Lalu di sini, setelah itu dia akan mengecek lagi apakah I-nya itu tidak sama dengan N. Apakah I-nya kan tadi terakhir 4. Nah, apakah 4 ini tidak sama dengan 8? Ini benar, maka akan dicetak tanda koma. Tanda koma yang ini. Nah, lalu selanjutnya mengulang lagi ke I++, di mana I-nya itu sekarang sama dengan 5. Nah, I-nya sama dengan 5, maka dia akan mencetak ini hitung UN, ini ganti I-nya itu sama dengan 5. Nah, maka akan lanjut ke function yang ini. Hitung UN, N-nya di sini kita ganti 5. Jadi di sini akan dicek apakah ini kan sudah jelas salah karena ini 1, 2, 3 ini salah, maka akan langsung ke else, di mana di sini saja. Jadi di mana else-nya itu kan hitung UN N kurang 3, 5 kurang 3, 2. Jadi UN dari 2, hitung UN dari 2 ditambah hitung UN dari N kurang 1. N kurang 1 itu 5 kurang 1 itu 4, lalu dikali N kurang 2. Jadi 5 kurang 2 itu 3. Nah, jadi kita cari lagi untuk ini kan UN 2 tadi kan di sini kan 1. Jadi ini 1 ditambah hitung UN 4, tadi terakhir ini 3, lalu dikali dengan hitung UN 3. Nah, UN 3 kan 2. Jadi di sini kita tulis 2. Oh ya. Jadi di sini kan 1 ditambah 3. 1 tambah 3 itu 4. 4 dikali 2. 4 kali 2 itu nilainya sama dengan 8. Nah, maka akan dicetak di sini angka 8. Nah, lalu dicek lagi pada if I tidak sama dengan N ini. Ini kan karena 5 itu tidak sama dengan 8, maka akan dicetak tanda koma ini. Nah, lalu selanjutnya, lanjut lagi ke I++, di mana I-nya itu sekarang sama dengan 6. Nah, I-nya sekarang sama dengan 6. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemanggilan function lagi, hitung UN, di sini 6. Nah, akan dicetak di sini 6. Nah, karena ini sudah tidak memenuhi lagi, karena N bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 1, bukan 2, bukan 3, maka akan lanjut langsung ke else, di mana hitung UN ini 6, jadi 6 kurang 3 itu 3, jadi hitung N 3, ditambah hitung UN 6 kurang 1, 5, lalu dikali dengan hitung UN 6 kurang 2 itu 4. Nah, jadi untuk hitung UN N ketiga itu kan 2.
Ini 2 ditambah UN yang kelima kan tadi 8, lalu dikali hitung UN keempat tadi itu 3. Jadi 2 tambah 8 itu 10, 10 kali 3, 30. Nah, jadi di sini akan dicetak angka 30. Nah, lalu dicek lagi di sini apakah I itu tidak sama dengan N. Karena 6 itu tidak sama dengan 8, maka akan dicetak tanda koma ini di sini. Nah, lalu selanjutnya di sini menuju ke I++ lagi. Jadi I-nya sekarang sama dengan 7. Nah, untuk I-nya itu sama dengan 7, maka akan dicetak untuk pemanggilan fungsi hitung UN, I-nya ini diganti dengan angka 7. Nah, lalu selanjutnya di sini dicek apakah untuk nilai N-nya itu sama dengan 1 atau tidak, 2 tidak, 3 tidak, maka langsung ke else. Dengan return hitung UN N kurang 3. Jadi hitung UN 7 kurang 3 berarti hitung UN 4, lalu ditambah hitung UN 6, lalu dikali hitung UN 7 kurang 2, 5. Lalu sama dengan hitung UN 4. UN 4 kan tadi ini 3. Ditambah 30 dikali 8. Jadi 3 tambah 30 itu kan 33. 33 kali 8 itu 264. Nah, maka akan dicetak di sini angka 264. Lalu dicek lagi apakah I-nya itu tidak sama dengan N. Apakah 6 itu tidak sama dengan N. Itu benar, maka akan dicetak tanda koma yang ini. Nah, lalu selanjutnya dicek lagi. Dia akan menuju ke I++ lagi, di mana I-nya itu sekarang sama dengan 8. I-nya sama dengan 8. Nah, maka dicek lagi di sini. Masuk ke sini, tunggu N. Ini N ini diganti 8. Lalu dicek lagi apakah N sama dengan 1, tidak. N sama dengan 2, tidak. N sama dengan 3, tidak. Maka akan langsung lanjut ke else, di mana hitung N. N kurang 3, 8 kurang 3 itu 5. Lalu ditambah hitung UN N kurang 1 itu 7, 8 kurang 1 7, lalu dikali 8 kurang 2, 6. Jadi untuk hitung UN yang kelima itu kan tadi hasilnya 8. Terus ditambah dengan hitung UN ketujuh itu 264. Nah, lalu dikali dengan hitung UN yang ke-6 itu 30. Nah, itu hasilnya adalah kan 8 ditambah 264, lalu baru dikali 30, itu hasilnya 8.160. Nah, maka akan dicetak di sini 8.160. Nah, dicek lagi apakah 8 ini tidak sama dengan 8. Karena ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mencetak ini, tidak akan mencetak tanda koma, dan langsung lanjut ke I++. Jadi I-nya sekarang sama dengan 9. Nah, dicek
Nah, dicek apakah 9 itu kurang dari sama dengan 8. Nah, karena 9 itu sudah lebih besar dari 8, jadi 9 ini tidak masuk dan langsung ke mengakhiri program. Jadi di sini programnya itu langsung berakhir. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.